Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Allah Azza wa Jalla kembali pertemukan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Thalabul Ilmi. Dan sore hari ini kita masuk pembahasan terkait zakat profesi, dan ini pembahasan terakhir. Pembahasan terakhir. Ya ikhwan wa fillah, penulis kita mengatakan bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Zakat profesi termasuk salah satu di antara tema polemik yang banyak diperbincangkan di kalangan para aktivis kegiatan sosial. Ya, bahkan di sini jamaah sekalian terjadi selang pendapat ya. Tapi selang pendapatnya antara ulama kontemporer ya. Yang dimana memang ada fatwa, yang fatwa ini jamaah kalau dilihat ya dari sisi pendalilannya tidak begitu kuat ya, bahkan tidak kuat. Tapi ini dijadikan hujah oleh sebagian mereka yang berpendapat bahwasanya zakat profesi itu ada. Tapi dalilnya tidak kuat dan kiasnya pun kias tidak tepat. Maka untuk memahami dengan baik terkait tentang zakat profesi, kita pelajari beberapa catatan tentang zakat ya, sebagai berikut. Ya, agar ada gambarannya. Kenapa zakat profesi seperti ini? Maka kita harus paham dulu tentang masalah zakat. Yang pertama, ikhwan wa fillah, tidak boleh bayar zakat sebelum nisab. Tidak boleh bayar zakat sebelum nisab. Kalau nisabnya emas berapa? 20 dinar. Kalau dikonversikan ke gram, 85 gram. Ketika emas itu berapa karat? 24 karat. Kalau emasnya 20 karat berapa? Tinggal dikalikan. 65 kali 24 dibagi 20. Berapa jam? Berapa? 102. Ya, 102. Saya 65 dikali 24 dibagi 20. Tadi nisabnya berapa? 102 gram. Kalau emasnya 20 karat. 20 karat. Ya. Maka nisabnya 102. Kalau 18 tinggal dikali saja. Adapun perak itu 200 dirham. Kalau dikonversikan sekitar 595 gram. Ya, artinya cuma kalau kita sudah memiliki emas dan sudah mencapai 85 gram, emas 24 karat, berarti sudah mencapai nisab. Dan uang dikiaskan ke nisabnya apa? Emas. Walaupun memang terjadi selang pendapat, ada yang mengatakan ke apa? Perak. Tapi jumhur ulama mereka mengkiaskan ke emas, alasannya karena emas itu stabil. Ya, adapun perak itu apa? Tidak stabil.
Tapi ada sebagian ulama yang mereka mengkiaskan dengan nisab perak. Sebagai contohnya Syekhul Islam dengan alasan apa? Dengan alasan melihat dari sisi penerima zakat. Karena kalau dikiaskan dengan emas, ya terkadang seseorang yang mungkin sudah mencapai uang 8 mungkin 60 juta ya. Ini belum seharga 85 gram. Sehingga kondisi fakir miskin tidak cepat terbantu. Tapi kalau dikiaskan dengan perak, ya mungkin 30 juta pun sudah mencapai nisab. Nah, sehingga apa? Ya, mustahik ataupun dalam artian fakir dan miskin mereka cepat terbantu. Nah, sehingga yang sahih memang kiasnya ke kias perak, emas. Tapi gini jemaah, kalau misalkan di sekitar kita banyak fakir miskin dan mereka butuh dibantu, misalkan, dan kita ingin membebaskan diri dari tanggungan, maka silakan, tidak masalah. Ikut pendapat ulama yang mengkiaskan dengan apa? Perak, agar mereka cepat terbantu seperti itu. Jadi masalahnya yang pertama, jika uang kita belum mencapai nisab, maka tidak wajib untuk bayar zakat. Ya. Di antara dalilnya sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza kanat laka mi'ata dirhamin wa hala 'alaiha al-haul fa fiha khamsatu darahim wa laysa 'alaika syai' yakni fi dhahabi hatta yakuna laka 20 dinar. Fa idza kana laka 20 dinar wa hala 'alaiha al-haul fa fiha nisfu dinarin fama zada fa bi hisabika dzalika." Jika kamu memiliki 200 dirham dan sudah mengendap selama setahun, maka ada kewajiban zakat, yaitu 5 dirham. Dan kamu tidak memiliki kewajiban untuk zakat emas kecuali jika kamu memiliki 20 dinar. Jika kamu memiliki 20 dinar dan sudah genap selama setahun, maka zakatnya setengah dinar. Lebih dari itu mengikuti hitungan sebelumnya. Ya. Adapun yang uang tambahan itu jemaah, namanya mal mustafad. Jadi ini juga setelah pendapat, apakah nisabnya ikut yang sudah mencapai nisab atau nisabnya baru. Nah, ini nanti masalah pembahasan khusus. Sehingga masalah yang oleh karena itulah para ulama sepakat tidak boleh membayar zakat sebelum memiliki harta 1 nisab. Sepakat. Bahkan Imam Ibnu Qudamah beliau mengatakan, wala yajuzu ta'jilu zakat qabla milkin nisab bi ghairi khilafin alimnahu. Walau malaka ba'da nisabin fa'ajjala zakatahu aw zakata nisabin lam yajuz li'annahu ta'ajjala al-hukma qabla sababihi. Tidak boleh mendahulukan zakat sebelum memiliki harta 1 nisab, tanpa ada perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama yang kami kenal, yang kami ketahui. Jika ada orang memiliki harta separuh nisab, lalu dia menyegerakan zakat atau dia bayar zakat 1 nisab, hukumnya tidak boleh. Kenapa? Karena mendahulukan hukum sebelum sebab, ya, sebelum sebabnya ada. Nah, ini nggak boleh. Ya, jadi kalau harta kita belum mencapai nisab, maka tidak dibolehkan untuk mengeluarkan zakat. Kalau dia niat zakat nggak sah, ya. Dan hanya terhitung apa? Sedekah biasa menurut sebagian ulama. Nah, sehingga artinya masalahnya tunggu dulu sampai nisab, baru setelah itu keluarkan zakatnya. Itu pula disebut dalam kitab Ensiklopedia Fikih, disebutkan la khilafa bainal fuqaha fi adami jawazi takfir qabla al-yamin li annahu taqdimul hukmi qabla sababihi wa taqdimi zakati qabla milkin nisab wa taqdimi salati qabla dukhuli waqtiha. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang tidak bolehnya membayar kafarah sumpah sebelum ada sumpah. Dia ingin bayar kafarah sumpah, sumpahnya nggak ada. Ingin bayar nadar tapi nggak pernah nadar, sah tidak? Ya nggak sah.
ingin sholat duhur tetapi masih jam 9 pagi, ya nggak sah, karena sebabnya belum ada. Ya. Karena berarti mendahulukan hukum sebelum ada sebabnya, seperti mendahulukan zakat sebelum memiliki satu nisab, atau mendahulukan sholat sebelum masuk waktunya. Ya, jadi yang pertama, tidak ada bayar zakat sebelum harta kita mencapai nisab. Yang kedua, mengenal mal mustafad. Jadi mal mustafad itu gini, harta tambahan ketika kita sudah memiliki harta yang sudah mencapai nisab. Misal contoh gini, bulan ini tanggal 20 uang kita mencapai nisab. Kemudian bulan depan ada tambahan uang baru. Maka jamaah sekalian, uang baru ini apakah nisabnya ikut haulnya ikut uang yang sudah mencapai nisab, atau haulnya baru tersendiri? Nah, ini maksudnya. Jadi uang yang baru dalam artian didapatkan setelah harta kita mencapai nisab, apakah haulnya ikut harta yang pertama atau haul baru? Nah, ini yang kita bahas. Ya, ketika si A memiliki harta satu nisab, lalu selama perjalanan haul 1 tahun, harta si A bertambah. Dalam kajian fikih zakat, harta awal yang dimiliki si A disebut harta pokok. Sementara nilai pertambahan yang ditetapkan selama berjalan 1 tahun disebut al-mal al-mustafad. Pembahasan mal mustafad berkaitan dengan teknis perhitungan haul. Apakah pertambahan harta yang baru didapatkan perhitungan haulnya mengikuti harta pokoknya, ataukah dihitung sendiri sesuai waktu datangnya harta itu? Maka para ulama kita jamaah ada perincian. Pertama, ya, harta yang sejenis dengan harta pokok dan hasil dari perkembangan harta pokok. Ya, jadi harta ini bertambah tetapi sumbernya dari harta pokok. Ya, contoh misalkan dia punya kambing sudah mencapai nisab, kemudian kambing ini lahir. Maka anak-anaknya ini jamaah sekalian, apakah haulnya baru atau ikut induknya? Maka jenis yang pertama ini jamaah sekalian sepakat. Jadi harta yang baru bertambah tersebut ikut haul pokoknya. Pokoknya seperti itu. Harta yang jenis dengan harta pokok dan hasil dari perkembangan harta pokok, seperti keuntungan objek dagangan atau anak dari binatang ternak yang wajib dizakati. Antum berdagang, ya, misalkan modalnya sudah mencapai nisab. Nah, sehingga mulai antum berdagang berarti dihitung. Dan memang terjadi pendapat apakah semua harta modal itu dihitung atau tidak. Tapi yang kuat semua dihitung. Misalkan perdagangan itu jamaah, kalau antum misalkan punya modal 100 juta, 100 juta itu dihitung semuanya. Pokoknya dari harta atau dari barang yang diperdagangkan. Adapun yang tidak, maka tidak. Contoh seperti etalasenya, kilauannya misalkan, maka ini tidak. Lemarinya tidak. Tapi kalau yang diperdagangkan, seperti contoh berasnya, kemudian gula dan sebagainya, maka dihitung. Ini yang tepat. Kemudian keuntungannya ikut. Bulan ini modalnya sudah 100 juta. Maka keuntungan itu diikutkan. Nanti 1 tahun berikutnya, ketika modal kita masih mencapai nisab, bahkan bertambah misalkan, maka keluarkan. Kalau misalkan ternyata yang modalnya 100 juta setelah 1 tahun menjadi 200 juta, maka keluarkan 200 jutanya, 2,5% dari 200 juta, seperti itu. Kemudian masalah yang kedua, harta yang tidak sejenis dengan harta pokok. Harta yang tidak sejenis dengan harta pokok. Misal si A memiliki 40 ekor kambing, lalu dalam perjalanan haulnya dia diberi 30 ekor sapi. Atau orang memiliki 90 gram emas, lalu dalam perjalanan haulnya dia mendapatkan 800 gram perak. Ulama menegaskan perhitungan haul kedua harta ini dibedakan sesuai urutan waktu diterimanya harta tersebut, karena memang beda. Kambing dengan sapi ya beda, ya, bahkan nisabnya juga beda. Sehingga kalau seperti ini haulnya masing-masing seperti itu. Kemudian masalah yang ketiga, harta yang sejenis
dengan harta pokok, tapi bukan hasil dari perkembangan harta pokok. Misal di bulan Safar tahun 1442, tabungan si A genap 100 juta. Lalu di bulan Ramadan tahun yang sama, si A mendapatkan warisan senilai 200 juta. Apakah 200 juta ini mengikuti perhitungan haul tabungan yang 100 juta ataukah dihitung sendiri? Maka dalam hal ini jamaah ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, dia memiliki perhitungan sendiri, sehingga ketika Safar tahun 1443, si A hanya mengeluarkan zakat untuk tabungannya yang 100 juta. Sementara uang warisan 200 juta, zakatnya Ramadan tahun 1443. Nah, ini pendapat jumhur ulama, yaitu pendapat ulama Malikiyah, kemudian Syafi'iyah dan Hambali. Pendapat yang kedua, perhitungannya digabungkan dengan harta yang sudah satu nisab, sehingga harta warisan itu dizakati ketika Safar tahun 1443. Ini merupakan pendapat madhab Hanafiyah. Ya. Dan ini memang jamaah sudah mendapatnya, sudah mendapat di kalangan para ulama. Tapi pendapat yang paling mudah pendapat madhab Hanafiyah. Karena jamaah sekalian kalau ikut pendapat jumhur, repot jamaah. Contoh, bulan ini sudah mencapai, kita punya uang 100 juta. Ternyata kita punya apa? Usaha, misalkan dapat keuntungan. Bulan ini keuntungannya 10.000. Nah, 10.000 nanti nisabnya gimana jamaah? 10.000. Ini nisabnya hari ini. Ya, hitung tanggal ini, besok 5.000 lagi. Tulis lagi. Repot jamaah. Bingung ya. Atau mungkin mulai bulan berikutnya atau hari berikutnya dapat 5.000. Kumpulkan lagi. Sampai nanti 85 gram, nilai emas 85 gram baru dianggap apa? Haul. Atau dalam arti nisab ya. Nisab kemudian tunggu 1 tahun. Ini repot jemaah. Repot. Sehingga pendapat yang paling mudah adalah pendapat Hanafiyah. Dan tentu ini pendapat yang paling hati-hati. Ya, walaupun ada harta yang tadi belum mencapai haul, tapi disegerakan. Dan ikut harta yang memang sudah mencapai nisab. Dan ini paling mudah. Sementara itu jumhur sahabat mengatakan bahwa mal mustafad baru wajib disakati apabila sudah dimiliki selama 1 tahun ya hijriah. Ini adalah pendapat Khulafaur Rasyidin dan juga pendapat jumhur fuqaha. Kemudian menurut jumhur ulama ya kontemporer bahwa zakat profesi atau pendapatan bulanan tidak dikeluarkan pada saat diterima, akan tetapi digabungkan dengan tabungan yang lain yang mencapai nisab dan mengikuti haulnya ya setelah 1 tahun ya qamariyah. Pendapat ini juga merupakan hasil keputusan muktamar zakat ya yang pertama sedunia di Kuwait tahun 84 yang mengatakan zakat upah, gaji dan profesi tidak dikeluarkan pada saat diterima, akan tetapi digabungkan dengan harta yang sejenis lalu disakatkan seluruhnya pada saat cukup haul dan nisabnya. Jadi ketika seorang karyawan atau ASN telah memiliki tabungan 1 nisab, lalu dia mendapatkan gaji di beberapa bulan berikutnya, maka nilai gaji itu adalah mal mustafad. Jika kita mengikuti pendapat jumhur, maka perhitungan haul gaji yang baru diterima dibedakan dengan haul pokoknya. Sementara jika kita mengikuti pendapat Hanafiyah, perhitungan haulnya mengikuti harta pokok. Gaji bulan berikutnya gabungkan saja gampang. Tapi kalau ikut jumhur hitung sendiri di bulan depan, catat ini dapatnya tanggal sekian, bulan sekian, nanti hitung 1 tahun ya, kan agak repot jemaah ya. Jadi ala kuliah jemaah sekalian, terjadi silang pendapat, anda pilih yang mana? Pilih jumhur atau pilih Hanafiyah jemaah? Kalau anda pilih yang mudah ya, madhab Hanafiyah lebih mudah, artinya kalau memang sudah ada harta tambahan dan kita sudah punya harta yang mencapai nisab, gabungkan saja. Gabungkan. Ya. Bulan depan dapat tambahan uang, gabungkan. Nanti pas harta yang pertama, yang pokok sudah mencapai haulnya, semua dihitung. Kalau awalnya misalkan 100 juta,
kemudian pas 1 haul berubah menjadi 150 juta, semuanya keluarin, semuanya dikeluarkan. Ini lebih mudah, ini lebih mudah seperti itu. Kemudian masalah yang ketiga, yang disakati adalah tabungan bukan pendapatan. Ingat, yang disakati adalah tabungan bukan pendapatan. Maksudnya apa? Uang apa jemaah? Yang enggak terpakai, bukan pendapatan. Gaji kita misalkan taruh 10 juta. Dari 10 juta ini jemaah diambil untuk kebutuhan pokok 5 juta, sisa 5 juta. Maka yang disakati itu yang 5 juta. Bukan 10 juta. Kan 10 juta ini masih diambil kebutuhan pokok. Nah, sehingga apa? Yang dizakat itu adalah uang yang memang tidak terpakai. Ya, adapun kalau uang tersebut masih dipakai, ya misalkan, maka tidak ada zakatnya. Jadi tidak ada zakat. Sebuah pendapatan akan menjadi tabungan ketika dia mengendap sebagai sisa pengeluaran. Sehingga pendapatan seorang belum tentu yang menjadi tabungan. Namun tabungan sudah barang tentu berasal dari pendapatan. Lalu yang menjadi acuan perhitungan zakat, pendapatan atau tabungan? Maka jawabannya adalah tabungan. Nah, di dalil menunjukkan hal ini, Nabi bersabda, la zakata fi malin hatta yahula alaihi haul. Tidak ada zakat suatu harta sampai berlalu 1 tahun dari harta tersebut. Dan ulama sepakat akan persyaratan haul dalam zakat. Ya. Sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Mundzir, atau ditegaskan ya oleh Al-Imam Ibnu Mundzir. Ya. Beliau mengatakan ajma'u ala anna zakata tajibu fil mali ba'da dukhulil haul. Faman adda dzalika ba'da wujubihi alaihi anna dzalika yujzi'u anhu. Jadi para ulama ya, mereka telah sepakat zakat itu wajib untuk harta setelah masuk haul. Haul itu berputar 1 tahun. Ya. Siapa yang menunaikan zakat setelah datang sebab wajibnya, maka zakatnya sah. Ya. Di ba'da dukhulil hauli, setelah sampai 1 tahun, berputar 1 tahun dan tidak berkurang di tengah-tengah haul. Jadi artinya gini, kalau misalkan bulan ini mencapai nisab 100 juta. Di bulan ke-11 ternyata uang kita terpakai, berkurang menjadi 60 juta. Maka haul yang pertama gagal. Sehingga nanti nunggu lagi ya, sampai uang kita mencapai nisab lagi. Kalau seandainya misalkan nisab kita 100 juta, tunggu lagi nanti. Ternyata ada tambahan 40 juta lagi, sehingga bertambah menjadi 100 juta. Ya, di tahun berikutnya ya. Pas misalkan bulan ketiga. Berarti haul itu apa? Dimulai dari awal lagi. Bulan ketiga tahun depan. Sampai nanti berjalan 1 tahun, dilihat lagi. Apakah uang itu tetap ya mencapai nisab, atau di tengah perjalanan ya, turun di bawah nisab. Kalau misalkan tetap mencapai nisab, berarti ya, ketika sudah berputar 1 tahun, keluarkan zakatnya. Kalau lebih, ya tadi lebihnya itu namanya mustafad. Maka mustafad ini jamaah, ya kalau ikut pendapat ya, ulama Hanafiyah, mereka mengatakan apa? Diikut sertakan saja, digabungkan saja, nanti dihitung ya, ketika sempurna 1 tahun jumlahnya berapa. Kalau awal 100 juta, kemudian setelah berputar 1 tahun ternyata bertambah menjadi tadi 150 juta, keluarkan ya, 2,5% dari 150 juta. Hasilnya berapa? Salurkan untuk mustahikin ya. Kemudian masalah yang keempat, boleh bayar zakat sebelum genap haul. Artinya apa? Disegerakan. Tapi ingat, dengan catatan di rumah kita sudah ada uang yang sudah mencapai nisab. Ya, jadi misalnya gini, kita di rumah sudah punya uang yang 100 juta misalkan. Taruhlah misalnya 100 juta. Berarti harusnya tahun berikutnya kita apa? Bayar zakat. Tapi dia ingin disegerakan. Bulan depan ingin bayar. Maka ini boleh. Ini diperbolehkan. Jadi dia keluarkan zakat sebelum haulnya, maka boleh, tidak masalah. Boleh, tidak masalah. Tapi kalau misalkan di rumah nggak ada uang, ya
Dia nggak punya uang 100 juta di rumah, kemudian ingin dicicil, ini nggak sah. Ya, karena dia nggak punya uang yang sudah mencapai nisab. Jadi harus ada uang dulu di rumah yang sudah mencapai nisab. Kemudian kalau ingin dicicil boleh, nggak masalah, nggak masalah. Ya, ulama berbeda pendapat mengenai hukum membayar zakat sebelum genap haulnya. Pendapat pertama itu pendapat Malikiyah dan Zahiriyah. Mereka melarang membayar zakat sebelum haul karena zakat adalah ibadah yang tidak boleh ditunaikan sebelum datang syarat wajibnya. Pendapat yang kedua itu pendapat jumhur ulama. Mereka membolehkan membayar zakat sebelum berlalu 1 tahun karena zakat adalah kewajiban bagi harta, ya bukan kewajiban yang dibebankan kepada mukallaf, setiap individu kita, bukan. Sehingga boleh disegerakan sebagaimana bolehnya menyegerakan pembayaran utang sebelum jatuh tempo. Kita punya utang, kemudian perjanjiannya 3 bulan. Ternyata baru 1 bulan kita bayar lunas, boleh, nggak masalah. Ya boleh, ya nggak ada penalti ya, kecuali di bank. Jadi nggak ada jamasannya, boleh, tidak masalah. Dan inilah jamasannya pendapat yang kuat dengan dalil riwayat bahwa paman Nabi, ya, Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu taala anhu pernah menyegerakan pembayaran zakatnya sebelum haul. Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, "Annal Abbas sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'jili shadaqatihi qabla an tahil farakhasa lahu fi dzalik." Jadi Abbas pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum menyegerakan zakat. Jadi Abbas pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tentang hukum menyegerakan zakat sebelum haul. Lalu beliau memberikan keringanan akan hal itu. Artinya apa? Dibolehkan. Dalam riwayat yang lain juga dari Ali radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Umar radhiyallahu taala anhu, "Inna qad akhadna zakatal Abbas ammal awwali lil am." Ya. Saya telah menarik zakatnya Abbas tahun kemarin untuk tahun ini. Ya. Setelah Ad-Darimi menyebutkan hadis di atas, beliau mengatakan, "Akhudhu bihi wa la ara fi ta'jili zakati ba'san." Saya mengambil pendapat ini dan saya berpendapat boleh menyegerakan zakat. Ya catatannya. Dari keterangan di atas kita boleh memahami bahwa haul itu seperti deadline. Sementara zakat seperti utang. Ketika seseorang telah memiliki harta yang mencapai 1 nisab, maka dia mendapat kewajiban utang zakat. Deadline-nya adalah berakhirnya haul, ya, masa 1 tahun. Ya. Sehingga kalau ingin dicicil segerakan boleh. Membayar zakat sebelum nisab berarti melakukan amal sebelum ada sebab, ya. Dan ini tidak sah sebagai ya amal. Jadi kalau belum nisab itu jelas nggak boleh. Karena itu sebab. Ya boleh zakat kalau sebabnya. Nisabnya nggak ada, berarti belum ada sebabnya. Membayar zakat sebelum haul berarti melunasi utang sebelum masa deadline. Nah, ini beda kasusnya, ya. Beda kasusnya. Membayar zakat melebihi haul termasuk kezaliman, nggak boleh. Sama seperti orang bayar utang sengaja ditunda-tunda tanpa alasan syar'i misalkan, itu nggak boleh. Sehingga artinya masalian boleh menyegerakan membayar zakat kalau memang kita sudah punya uang yang sudah mencapai nisab, boleh, tidak masalah. Kemudian masalian yang kelima, zakat yang sah harus diiringi dengan niat. Ya. Karena ingat, zakat itu ibadah. Jadi kalau misalkan ya dari kantor sengaja dipotong untuk zakat, tapi pemilik harta nggak tahu, nggak sah. Jadi harus tahu. Ini bulan ini dipotong dan potongannya untuk zakat. Kalau memang dia punya uang sudah mencapai nisab. Ya. Agar apa? Agar pemilik uang tersebut dia niat. Tapi kalau tanpa niat ya tidak sah. Ya tidak sah. Al-Imam Ibnu Qudamah yang beliau mengatakan, "La tasaddaqal insanu bi jami'i malihi tatawwu'an wa lam yanwi bihi zakata lam yujzi'hu wa bihadza qala Syafi'i wa qala ashabu Abi Hanifah yujzi'uhu istihbaban wa la yasihu li annahu lam yanwi bihi al-fardha wa lam yujzi'hu kama law tasaddaqa ba'dahu wa kama law shalla mi'ata rak'atin wa lam yanwi al-fardha biha." Jika ada orang yang suka
secara sukarela menyedekahkan seluruh hartanya, sementara dia tidak berniat untuk zakat, maka tidak sah sebagai zakat. Ini merupakan pendapat Al-Imam Syafi'i atau pendapat apa? Asy-Syafi'i. Sementara menurut Hanafiyah sah sebagai sedekah sunnah. Wajibnya tidak, tapi sunnah. Ya. Tapi tidak sah sebagai zakat karena dia tidak berniat amal wajib, sehingga tidak sah sebagai zakat. Sebagaimana orang yang sholat 100 rakaat tetapi dia tidak berniat sholat wajib, maka tidak sah. Ya tidak sah. Sehingga ingat butuh niat karena zakat itu ibadah. Yang keenam, bayar zakat bulanan, dicicil. Ya. Sebagian ulama menyebutkan dibolehkan mengeluarkan zakat dengan cara dicicil bulanan selama masih di rentang haulnya. Jadi artinya nyicilnya, ingat ya, nyicilnya sebelum haul. Ya. Artinya gini, dia wajibnya tahun depan, bulan ini mulai dicicil. Nah ini boleh. Tapi kalau sudah sampai 1 tahun, dia sudah wajib harus mengeluarkan, kemudian dicicil bayarnya. Nah, ini dolim, nggak boleh. Nggak boleh jemaah. Dia sudah mencapai 1 tahun, wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi bayarnya dicicil. Bulan ini miskin ini, bulan ini, bulan depannya, itu nggak boleh. Nggak boleh. Harus segera. Tapi kalau dicicil sebelum waktunya, makanya dibolehkan. Ini diperbolehkan. Selama masih rentang haulnya. Namun jika masa haulnya sudah tiba, wajib dikeluarkan total nilai zakatnya dan tidak boleh dicicil. Ketentuan ini berlaku jika muzaki telah memiliki tabungan yang mencapai nisab. Artinya di rumah sudah punya harta, yang harta itu sudah mencapai nisab. Al-Imam Ibnu Qudamah beliau menyebutkan, qala Ahmad, lam yujzi'u ala aqaribi min zakati fi kulli syahrin, yakni la yuakhiru ikhrajaha hatta yadfa'aha ilaihim mutafarriqah fi kulli syahrin syai'a, fa amma in ajjalaha fadafa'aha ilaihim aw ila ghairihim mutafarriqah aw majmu'ah jaza li annahu lam yuakhirha an waqtiha. Al-Imam Ahmad boleh mengatakan tidak boleh mencicil zakat kepada kerabatnya setiap bulan. Maksud beliau tidak boleh menunda pengeluaran zakat lalu dia berikan ke kerabatnya yang membutuhkan secara terpisah setiap bulan. Akan tetapi jika pembayaran zakat disegerakan lalu diserahkan ke mustahik, ya, kerabat maupun selain kerabat secara terpisah atau langsung jadi satu, hukumnya boleh. Karena dia tidak menunda waktu pembayarannya. Jadi kalau disegerakan kemudian dicicil maka tidak masalah. Tapi kalau sudah datang kewajibannya kemudian kok bayarnya dicicil, maka ini nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Begitu banyak masalahnya. Dan ada imam ya pernah mendapat pertanyaan. Bolehkah membayar zakat mal dengan cara disegerakan selama setahun? Dalam bentuk seperti gaji bulanan kepada keluarga yang miskin. Maka jawabannya la ba'sa bi ikhraji zakati qabla hululil hauli bi sanatin aw sanatain idza iqtaddat al maslahatul dzalika wa iqtauha al fuqara al mustahiqin syahriyah. Tidak masalah mengeluarkan zakat sebelum selesai masa haul, dilakukan selama setahun atau 2 tahun. Ketika di sana ada maslahat, lalu diberikan kepada orang miskin yang berhak setiap bulan. Ini boleh. Ya, dengan catatan apa? Belum sampai deadline-nya, ya. Belum sampai waktu batas akhirnya. Ya. Keterangan semisal juga disampaikan dalam tanya jawab bersama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Lalu ditanya, apa hukum mengeluarkan zakat dari gaji bulanan dengan maksud menyegerakan zakat sekalipun pegawai ini memiliki utang? Maka beliau menjawab, la haraja bihada jazahullahu khairan. Hadza min bab ta'jil. Yakni law kana al-insanu kullama qabida ratib atau qabada ratib atau kama qala akhadha zakatahu halan fa innahu la ba'sa bidzalika in syaa. Tidak masalah jazakallahu khairan, jazahullahu khairan. Ini termasuk menyegerakan zakat. Artinya setiap kali seseorang menerima gaji dia langsung mengeluarkan zakatnya, insya Allah tidak masalah. Jadi boleh, ya. Jadi kalau di rumah sudah ada harta yang mencapai nisab, kemudian ingin menyegerakan zakatnya dan dicicil tiap bulan, itu boleh, tidak masalah. Jadi kesimpulannya tentang zakat profesi, pertama,
Gaji karyawan teknis perhitungan zakatnya mengikuti perhitungan zakat mal. Jadi bukan pas setiap gajian. Tapi apa? Ikut zakat mal. Kalau misalnya dia sudah punya uang di rumah yang mencapai nisab, maka silahkan diikutkan, tidak masalah. Tapi kalau belum, berarti belum wajib. Belum wajib apa? Zakat. Jadi kalau misalkan tiap bulan tetap dipotong, berarti itu statusnya sedekah. Maka kalau sedekah berarti jangan dipaksa, nggak boleh. Karena itu sedekah. Karena itu apa? Sedekah. Yang kedua, karyawan yang boleh diambil zakat profesi hanya mereka yang tabungannya telah mencapai nisab. Yang telah mencapai nisab. Jadinya gini ya, Mas. Zakat profesi kalau diartikan tiap bulan dipotong, maka ini nggak ada. Tapi kalau zakat profesi diikutkan dengan zakat mal, maka itu ada. Arti itu ada. Jadi yang kedua, karyawan yang boleh diambil zakat profesi hanya mereka yang tabungannya telah mencapai nisab. Ya, artinya apa? Dia punya tabungan di rumah yang sudah mencapai nisab, maka tiap bulan dipotong dengan tujuan untuk bayar zakat. Itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Kemudian ya masalah yang ketiga, bagi karyawan yang tabungannya belum mencapai nisab, tidak ada kewajiban zakat, sehingga potongan gaji yang diambil oleh instansi diniatkan sebagai sedekah. Sebagai sedekah. Yang keempat, mengingat statusnya sedekah, pada asalnya tidak boleh ada paksaan dari instansi tempat bekerja. Hanya dipaksa. Yang kelima, pengambilan zakat profesi bagi karyawan yang memenuhi syarat harus dilakukan melalui pemberitahuan dan permohonan izin sebelumnya agar mereka bisa berniat zakat. Bulan depan mau dipotong, sampaikan kepada karyawan tersebut, nanti bulan ini ada potongan sekian, biar dia niat. Biar dia apa? Niat. Yang keenam, status zakat bulanan yang diambil instansi itu adalah bentuk menyegerakan zakat, sehingga dihitung sebagai cicilan zakat. Sebagai ilustrasi, si A seorang pegawai BUMN dengan gaji bersih 10 juta per bulan. Instansi tempat dia bekerja memotong gaji si A untuk zakat gaji senilai 2,5% dari gaji bersih, yaitu 250.000. Di bulan ini si A memiliki tabungan senilai 100 juta. Bagaimana cara penghitungan zakatnya jika pengeluaran si A senilai 5 juta per bulan? Ya, jawab yang pertama, jika potongan 2,5% itu diniatkan sebagai zakat, berarti total zakat si A selama setahun adalah 250.000 kali 12, berarti 3 juta. Yang kedua, total harta si A di akhir tahun adalah 100 juta plus 5 juta kali 12, berarti apa? 160 juta. Berarti kewajiban zakat si A adalah 2,5% kali 160 juta, berarti 4 juta. Karena si A telah membayar zakat bulanan dengan total 3 juta dicicil tadi, berarti zakat yang perlu dibayarkan si A kurang 1 juta. Yang dalam artian yang 3 juta itu dicicil di kantor karena dipotong. Berarti yang tersisa 1 juta. Jadi dia tinggal menggenapkan saja, ya, bayar apa? Kekurangannya 1 juta. Dan ini dibolehkan. Ini diperbolehkan. Ya, tapi ingat dengan catatan kalau memang dia punya tabungan yang sudah mencapai nisab. Ada gambaran sama? Atau bingung kamu? Ya. Set bingung karena anak nggak punya gaji bulanan. Kalau punya masalah ya, insyaallah ya. Kalau zakat profesi maksudnya apa? Digabungkan dengan zakat mal itu ada. Tapi kalau zakat profesi dalam artian dipotong tiap bulan, sedangkan dia nggak punya uang yang sudah mencapai nisab, maka ini nggak boleh. Tapi kalau niatnya sedekah, silakan, tidak masalah, boleh. Nah, kalau niatnya zakat, dia belum wajib, belum wajib zakat. Kenapa? Karena nggak punya uang yang mencapai nisab seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya demikian ya masalahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Mohon pada zaman wajib bertanya bisa mengatakannya dan menanyakan langsung kepada Ustaz. Jadi bagi jemaah akun yang ingin bertanya bisa menuliskan tanyanya di kertas atau melalui WA.
Terima kasih untuk kesempatannya. Ustaz, mau bertanya di luar topik. Jika ada kasus seorang atau ya sebelumnya dia mualaf wafat dalam keadaan muslim, tetapi mayatnya dikebumikan dengan cara kafir oleh keluarganya. Ini banyak terjadi kasus kayak gitu. Itu apakah tetap wajib disolatkan atau bagaimana, Ustaz? Ya, jamaah saya ketika ada kasus misalkan ada seorang mu'alaf ternyata pas meninggal diurus oleh keluarganya yang non muslim. Ya. Maka bagaimana dengan orang ataupun muslim yang lain yang tahu, jamaah? Ini masalahnya. Karena gini, kalau dia muslim, dalam artian dia mu'alaf, maka wajib diurus sesuai dengan apa? Ya, iya, pengurusan jenazah muslim. Dimandikan, dikafani, kemudian disolati, dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Tapi kalau misalkan keluarganya maksa, misalkan maksa, dan kita nggak bisa, misalkan nggak bisa apa, untuk ngurus jenazahnya dihalangi, sudah maksimal nggak bisa. Maka dalam hal ini masalah la yukallifu nafsan illa wus'aha. Mandikan mungkin nggak bisa, kan dihalangi oleh mereka misalkan. Bahkan mungkin ditutup ya rumahnya, jadi kita nggak bisa masuk. Ya. Maka yang ini mungkin gugur. Yang ini gugur, karena tayamum nggak bisa. Kalau bisa tayamum, kan nggak bisa. Ya. Terus yang lainnya bagaimana? Kafan juga nggak bisa. Kita tahu sudah dikuburkan. Ya, kalau misalkan kita tahu sudah dikuburkan, maka silakan sholat saja. Sholat jenazah di kuburan, boleh, nggak masalah. Nah, karena ya tadi kadang-kadang mereka memang apa? Sengaja menghalang-halangi kita untuk mengurus jenazahnya. Jadi artinya kalau dalam artian kita sudah berusaha dan tidak mungkin untuk mengurusnya, ya sudah, apa yang kita mampu silakan dilakukan. Yang tidak, maka Allah ya tidak membebani kita. Sudah. Ya, fattaqullaha mastata'tum, seperti itu. Tapi kalau kita mampu, kemudian sengaja dibiarkan, berdosa nanti jemaah. Karena memandikan jenazah, kemudian apa? Salat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Maka orang-orang yang tahu dari kaum muslimin dan dia mampu untuk melakukannya, kemudian kok sengaja meninggalkan, dia berdosa. Dia berdosa. Adapun yang tidak tahu, ya tidak berdosa. Tapi kalau sudah benar-benar usaha, kemudian dihalangi, dicegah misalkan, ya sudah. La yukallifu nafsan illa wus'aha, seperti itu. Wallahu a'lam. Apakah berlaku sholat gaib, Ustaz, dalam kondisi seperti itu? Jangan sholat gaib itu ketika jenazahnya tidak di tempat kita. Contoh misalkan jenazahnya di Kalimantan atau jenazahnya di luar negeri, itu sholat gaib. Tapi kalau sholatnya, kalau jenazahnya di tempat kita yang ada sholat jenazah, kita datang ke kuburannya, dan kuburannya kemudian sholat. Jadi tidak boleh sholat gaib. Sholat gaib itu kalau apa? Jenazahnya memang jauh. Ini soalnya di depan kita, soalnya gaib, Allahu Akbar. Ini nggak sah. Nah, jadi sholat gaib itu bisa apa? Bisa jenazah itu belum dikuburkan atau sudah dikuburkan. Sholat jenazah itu belum dikuburkan atau sudah dikuburkan, namanya sholat jenazah. Ketika jenazah itu di hadapan kita, baik ditutup dengan keranda ataupun ditutup dengan tanah, namanya sholat jenazah. Tapi kalau jenazahnya jauh ya dari tempat kita, namanya sholat gaib. Ya kalau misalkan ya, jenazahnya di luar negeri ataupun misalkan di luar pulau, boleh sholat jenazah. Menurut jumhur ulama. Karena sebagian ulama yang mengatakan sholat gaib itu memang ya beda-beda ya pendapatnya. Ada yang mengatakan sholat gaib itu dibolehkan kalau memang yang meninggal adalah orang penting. Karena kasusnya Nabi sholat jenazah cuma satu kali. Dan yang disolati kita itu kebetulan siapa? Raja. Seorang raja ya, Mas. Jadi kalau rakyat jelata itu nggak ada. Menurut sebagian para ulama. Ya. Ada yang mengatakan sholat gaib itu dibolehkan kalau memang yang meninggal adalah seorang yang tinggal di negeri kafir yang dimana di situ belum ada satu orang pun yang nyolati.
Itu walaupun boleh. Tapi pendapat yang kuat, Allah alam, pendapat jumhur, sholat gaib itu dibolehkan. Walaupun jenazah itu sudah disolati, tapi kita belum sempat misalkan, insya Allah tidak masalah. Tidak masalah. Tapi kalau jenazahnya di tempat kita, ya silakan datang ke kuburannya. Ustaz, tapi kalau nggak bisa bagaimana? Dicegah misalkan. Ya sudah. Kalau memang tidak bisa sama sekali, ya insya Allah tidak masalah dengan sholat apa? Gaib seperti itu. Wallahu a'lam. Bismillah, jadi menyimpang dari tema zakat mal untuk rumah kos yang sudah mencapai nisab itu bagaimana? Catatan biaya kos dibayarkan tahunan. Jika sudah mencapai nisab, tapi setelah kita terima sebagian untuk bayar SPP anak-anak selama setahun, bagaimana perhitungannya? Syukran. Bagaimana zakat penghasilan dari rumah kos? Dan pembayarnya apa? Sekali setahun, di awal atau di akhir ini? Di awal. Jadi masalah kalau bayar di awal, kemudian uang itu dipakai dan nggak ada sisa, nggak ada kewajiban zakat. Apa yang menzakati? Uangnya nggak ada zaman. Jadi kalau misalkan diawalkan, kemudian ternyata jamaah uang itu apa? Masih ada sisa. Dan sisa ini dihitung. Dari sekian uang yang sisa, apakah sudah mencapai nisab atau tidak? Kalau sudah mencapai nisab, ya dihitung. Haulnya mulai. Bulan ini sudah sampai 100 juta misalkan. Maka dihitung sampai bermutar 1 tahun. Ternyata selama perjalanan itu, uang itu habis. Ya sudah selesai. Nggak ada kewajiban. Tapi kalau ternyata selama berputar 1 tahun, kok uang itu masih tetap 100 juta. Ya silakan keluarkan zakatnya. 2,5% dari 100 juta. Kalau tidak ada, tidak ada. Ya. Tapi kalau masih ada, silakan dilihat dulu apakah masih mencapai nisab atau tidak. Kalau bertambah, ya tadi tambahan ini digabungkan, kemudian keluarkan zakatnya 2,5% seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Sebenarnya izin bertanya Ustaz. Ya silakan. Terkait dengan kurban. Ya. Yang pertama, bagaimana jika ketika panitia kurban membeli hewan kurban di satu pedagang atau satu penyedia dengan jumlah yang banyak, si pedagang ini menjanjikan bonus biaya pengantaran, penyembelihan sampai potong daging kecil-kecil, tukang jagalnya dibawa ke sana dan memberikan bonus satu hewan yang dimasak untuk makan bagi jagal dan panitia kurban tersebut. Yang kedua, tadi dulu pertama dulu, kenapa dikasih bonus? Ya, tapi ini bukan permintaan panitia, inisiatif dari si pedagang penyedia hewan. Karena panitia beli kurbannya ke satu pedagang itu. Saya silakan. Satu dulu ya. Satu dulu. Ya jamaah sekalian, bagaimana hadiah yang diberikan oleh pedagang hewan kurban yang diberikan kepada panitia zakat, hewan kurban atau penyembelihan hewan kurban. Apakah hadiah ini dibolehkan atau tidak, jamaah? Jawabannya gini. Dalam hal ini panitia zakat itu statusnya sebagai wakil dari muzaki atau mudhahi. Sehingga perlu didudukan. Panitia ini wakil atau apa, jemaah? Ini harus jelas. Ketika dia mengumpulkan uang, maka posisi dia itu apa? Dari awal harus jelas. Kalau posisinya dia wakil dari mudhahi, orang yang ingin berkurban, berarti ingat, apapun yang didapatkan oleh wakil itu kembali kepada mudhahi. Contoh, kalau ada potongan harga, berarti potongan harga ini milik siapa? Mudhahi, orang yang kurban, bukan milik panitia. Panitia hanya wakil. Kalau ternyata panitia dapat hadiah ini milik siapa? Milik mudhahi, bukan milik panitia. Kenapa? Karena dia hanya wakil dari orang yang mau kurban. Dia dapat hadiah dari mana coba sebabnya? Karena dia beli hewan kurban. Dan hewan kurban itu punya siapa? Ya punya orang yang mau kurban, bukan punya dia.
Maka caranya kalau jadi wakil, sampaikan kepada mudhohinya, Pak, ini kalau ada potongan harga, potongan ini untuk siapa? Kalau ada hadiah ini untuk siapa? Kalau mudhohi mengizin, oh ya sudah, kalau nanti ada potongan, ambil saja panitia, silakan untuk makan-makan. Kalau ada hadiah, silakan diambil saja untuk makan-makan. Berarti ada izin, boleh. Tapi kalau diambil diam-diam, berarti dia sama halnya mengambil harta orang lain dengan cara batil, itu nggak boleh. Sampaikan di awal. Kalau posisinya dia jadi wakil, nah kalau ada potongan kemudian ada hadiah, itu milik yang berkurban, bukan milik panitia. Seperti itu. Tapi kalau gini, kalau status panitia kurban itu penjual, misalkan ternyata panitia zakat menyediakan hewan kurban. Setiap ada orang yang ingin berkurban, dia tawarkan hewan kurban tersebut dan ngambil untung, boleh tidak? Boleh, tidak masalah. Ya, dia tawarkan ini kambing harganya 4 juta, padahal dia belinya cuma 3 juta misalkan, untung 1 juta. Maka ini murni milik apa? Untungnya milik panitia. Karena memang dia punya barangnya. Maka untungan itu milik dia seperti itu. Atau mungkin dia wakil dari siapa? Penjual hewan kurban. Jadi suruh menjualkan, itu boleh juga. Nah, cuma nanti kalau dia jadi wakil harus jelas akad. Kalau dia wakil dari pemilik hewan kurban, maka harus jelas akadnya dengan dengan mudhohi. Berarti harus ada akad jual beli. Ketika mudhohi ingin berkurban, dia nyerahkan uang, berarti akadnya jual beli hewan kurban. Itu harus tegas. Ya, bukan mewakilkan, bukan. Karena kalau dia wakil kemudian membeli barang sendiri, nanti ada pembahasan khusus. Boleh tidak? Orang yang diwakili kemudian membeli barang milik pribadinya. Sebagian ulama ada yang tidak membolehkan. Kenapa? Karena akan muncul tuduhan. Oh, dia kan beli barangnya sendiri. Ya pantesan harganya ditinggikan biar untungnya banyak. Jadi ada tuhmah itu dan tuduhan, itu nggak boleh. Seperti itu. Ya, makanya harus jelas. Wallahu ta'ala alam. Yang kedua, saat masih terkait dengan tinggi kurban. Di kantor kami ada kebiasaan pembagian daging kurban itu dalam satu keluarga bisa berlipat-lipat, Ustaz. Karena si keluarga itu ada yang sebagai warga sekitar, yang kedua sebagai panitia, dan mungkin di keluarga itu juga ada yang berkurban. Apakah seperti ini diperbolehkan jika dalam satu keluarga atau bahkan satu orang menerima daging yang begitu banyak karena statusnya sebagai warga, sebagai panitia, dan sebagai mudhohi kurban misalnya? Ya, jamaah sekalian, bolehkah seseorang mendapatkan bagian dari hewan kurban yang berbeda atau bahkan lebih banyak daripada yang lainnya? Kan statusnya dia apa? Statusnya apa dia tadi? Panitia, terus warga sekitar, terus mudhohi. Kalau dia mudhohi dan dia dapat daging dari hewan kurbannya sendiri, oh itu bebas ya, Mas. Bebas. Karena gini ya Mas sekalian, mudhohi itu atau hewan kurban itu jamaah sekalian disunahkan dibagi 3. Sepertiga untuk dihadiahkan, sepertiga untuk disedekahkan, sepertiga untuk dirinya sendiri. Jadi bukan hanya kaki belakang depan ya, Mas. Bukan. Jadi sepertiga. Jadi sepertiga untuk hadiah, silakan teman-teman yang kaya, rekan kerjanya kasih. Sedekah ke fakir miskin. Orang yang butuh misalkan sedekah. Sepertiganya untuk pribadinya. Ini yang memang dianjurkan ya, Mas. Tapi bolehkah kemudian semuanya dimakan sendiri? Boleh tidak ya, Mas? Silang pendapat. Kalau mazhab Syafi'i mengharuskan, ya, ada yang disedekahkan. Tapi yang lain walau alam boleh. Ya, boleh ya, Mas. Antum zakat kemudian makan sendiri, kurban makan sendiri, silakan, enggak masalah. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i harus ada yang disedekahkan, harus. Enggak boleh kemudian dimakan semuanya. Tapi orang pendapat yang kuat boleh. Tapi kalau yang terbaiknya dibagi 3. Sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk dirinya.
Jadi kalau dia mudhohi ya silahkan lebih banyak daripada yang lainnya, bahkan dia panitia, ya boleh, nggak masalah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau bukan mudhohi juga boleh mendapat sebagai warga, sebagai panitia. Kalau misalkan dia bukan mudhohi, kemudian bolehkah dia mendapat bagian lebih? Jawabannya kalau itu hadiah boleh. Tapi kalau itu upah nggak boleh. Oh, mentang-mentang dia panitia, kemudian apa? Dikasih banyak. Statusnya apa? 1 kilonya 100-nya warga, 1 kilonya upah. Ini nggak boleh. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena kalau itu upah, berarti sama halnya bisa mengurangi harga hewan kurban. Karena mudhohi itu harus membayar orang-orang yang dalam artian ngurus hewan kurbannya, bukan kemudian mereka dibayar dari dagingnya. Kalau dibayar dari dagingnya, sama halnya dia mengurangi harga hewan kurban. Padahal hewan kurban itu sudah diberikan kepada Allah. Dan sesuatu yang sudah dihadiahkan kepada Allah kemudian diambil, itu nggak boleh, haram. Hadiah untuk orang lain saja, sama kita aja, nggak boleh ditarik kembali. Kecuali hadiah orang tua untuk anaknya. Ya. Ini sudah diberikan kepada Allah. Benar, harta wakaf kemudian ditarik kembali, itu nggak boleh. Kurban pun sama. Kalau sudah diberikan kepada Allah, maka sudah. Jangan diambil kemudian dijadikan uang untuk bayar orang yang ngurusi hewan kurban, itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan dia makan sendiri, nggak masalah. Karena itu sunnah. Ya, Nabi pun makan dari hewan kurbannya. Tapi kalau misalkan diambil dagingnya, setelah itu dijual, itu nggak boleh. Sama halnya mengurangi harga hewan kurban. Contoh misalkan kebetulan yang berkurban tukang bakso, dapat 1/3, akhirnya dibuat bakso dijual, itu nggak boleh jamaah. Tapi kalau dimakan, dibagi-bagikan baksonya, nggak masalah. Tapi kalau dijual lagi, ini tidak diperbolehkan. Atau tadi untuk bayar panitianya, itu juga tidak dibolehkan, seperti itu. Jadi ditegaskan, ini hadiah, nggak masalah, boleh. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ustaz, pekan kemarin setelah saya berkamu, saya merasa lebih baik dari fisik dan psikis, lebih fokus dengan diri sendiri dan tidak overthinking. Tanya, apakah bekam bisa memperbaiki psikis kita, dan apakah gangguan psikis merupakan gangguan jin? Apakah bekam bisa mengurangi gangguan psikis kita? Wallahu a'lam jemaah. Ini yang pakar bekam, wallahu a'lam. Tapi yang kedua, apakah kemudian gangguan psikis itu mungkinkah gangguan jin? Mungkin saja. Ya. Atau mungkin faktor yang lain. Jadi ada banyak kemungkinan. Sehingga bolehkah kemudian diobati dengan cara diruqyah? Ya boleh, nggak masalah. Bacakan ayat Al-Quran, misalkan Al-Fatihah, Al-Baqarah, ya. Kemudian bacakan, dirutinkan. Ya, biidznillah insyaallah akan sembuh. Tapi harus yakin. Yakin. Karena ingat, ruqyah itu tidak hanya untuk mengobati penyakit-penyakit Penyakit-penyakit mistis ya. Tapi medis pun bisa. Bisa aja, kena luka misalkan. Dibacakan doa. Bahkan dianjurkan pakai debu, sembuh. Ya. Bahkan ada riwayat orang gila di ruqyah sembuh. Makam. Jadi artinya ruqyah itu, masya Allah jamaah sekalian, bisa mengobati segala macam penyakit. Ya, karena ruqyah sama seperti obat-obat yang lain. Tatuhnya hanya sebab. Yang menyembuhkan itu siapa? Allah. Dan Allah mampu menyembuhkan hambanya tanpa melalui sebab. Sahih. Apalagi melalui sebab. Ya, sehingga tetap harus optimis. Ya, harus sabar. Diruqyah ya, mungkin rutin berkali-kali. Ya. Maka mudah-mudahan dengan izin Allah akan disembuhkan penyakitnya seperti itu. Wallahu a'lam. Izin tanya, bagaimana pembagian waris untuk seorang istri dengan dua anak perempuan? Ini maksud bagaimana pembagian waris untuk istri dengan 2 anak perempuan. Ya.
Kalau seorang istri punya anak, maka bagian 1/8. Kalau anaknya perempuan ada 2, berarti 2/3. Ya, 2/3. Jadi silakan 1/7 ambil dulu untuk apa? Istri. Kemudian apa? Kemudian sisanya 2/3-nya diambil untuk anak. Kalau ada sisa, dilihat ada ahli waris yang lain tidak. Apakah ada saudara bapaknya? Kalau ada, maka dapat sisanya dapat. Tapi kalau misalkan seandainya ahli warisnya cuma tadi ibunya 2 anak perempuan, seandainya misalkan, maka sisanya ini kemana jemaah? Ini sedang mendapat. Jadi rodnya itu ke Baitul Mal atau rodnya kepada ahli waris, itu sedang mendapat. Ada yang mengatakan rodnya kepada Baitul Mal, itu sisanya. Makanya kalau anaknya perempuan itu nggak bisa ngambil harta semuanya jemaah, nggak bisa. Ada yang mengatakan rod ini kepada ahli waris, itu sedang mendapat. Ustaz, tapi di kita nggak ada Baitul Mal, dari mana? Kalau di kita nggak ada Baitul Mal, ya mungkin ikut pendapat yang mengatakan rod itu kembali kepada siapa? Ahli waris. Alhamdulillah. Jadi kalau memang nggak ada ahli waris yang lain, silakan. Ya dibagi saja, kemudian rodnya bagikan kepada ahli waris seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup ya. Demikian ya Mas Hadian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.